Segala suka maupun duka kami, setiap penyesalan dan kebanggaan kami serahkan kepadamu. Yang satu hal yang kami tahu, satu perkara yang pasti, hati kami tetap merindukanmu seperti rusa merindukan air. Kami rindu untuk semakin mengenalmu di tahun yang baru, di penghujung tahun yang lama ini. Tuhan bekerja, Tuhan tuntun kami. Berikan roh pengenalan akan Allah. Sampaikan sabdamu ya Bapa, Roh Kudusmu yang membantu. Sembunyikan hamba di balik salib Yesus Kristus. Berkati umat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. 1 tahun sudah hampir berlalu. Saya berdoa, dear jemaat, agar keluarga Anda masing-masing tetap utuh dan hidup Anda tetap damai sejahtera. Mari kita membuka firman Tuhan. Ada sebuah pesan yang saya mau bawakan, yang Tuhan titipkan untuk jemaat, berjudul berkat atau kutuk pada silsilah keluarga. Sekali lagi, berkat atau kutuk pada silsilah keluarga. I pray, saya berdoa agar pohon keluarga Anda atau your family tree diberkati. Karena itu harus hidup benar ya. Mari dengan hati sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Supaya nanti turun-temurun anak cucu Anda diberkati dan dipakainya. 1 Tawarik pasal yang pertama ayat 1 sampai 27. Kita buka yellow pages-nya Alkitab. Atau seperti phone book, buku telepon. Tapi nama-nama ini berarti karena masing-masing adalah seorang pribadi. Allah kita adalah Allah yang sangat personal kepada Anda dan saya. Hari ini dia mau berbicara secara pribadi dalam hidupmu agar hidupmu sungguh-sungguh. Agar supaya Anda dan saya hidup benar. Sebentar lagi akan pergantian tahun tentunya. Tidak lama lagi beberapa hari. Apa yang kita sesali tahun ini jangan diulangi tahun yang akan datang. Apa yang kita banggakan, letakkan. Sebab Tuhan mau melakukan suatu perkara yang baru dan lebih indah. 1 Tawarik pasal 1. Daftar keturunan Adam sampai Abraham. Ayat pertama, Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Ini nama-nama saja kalau kita baca seringkali kita lalui begitu aja. Karena boring. Mungkin bagi kita nggak ada signifikansinya, tetapi sebenarnya setiap nama ini berarti. Tentunya kita tahu Adam adalah manusia pertama, lalu dia jatuh dalam dosa. Keluarganya kena tulah. Tulah itu bukan penyakit, tapi tulah itu adalah jatuh dari kemuliaan Allah. Tentunya kita tahu putra Adam, Kain dan Habil terjadi pertikaian karena iri hati. Habil nggak salah, Habil dibunuh oleh kukunya. Sehingga Habil meninggal dunia. Sayang sekali, baru saja Tuhan menciptakan dunia dan menyebutnya baik, lalu manusia mengacaukannya. Berkat atau kutuk di tangan Anda, di tangan kita masing-masing. Karena Adam itu berdosa, keturunannya menjadi-jadi. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Belum ada pembunuhan, perzinahan, Adam hanya ambil buah terlarang. Siapa tahu anaknya sendiri akhirnya mengakhiri nyawa. Kakak adik bahkan. Padahal mereka itu brothers. Dosa iri hati pun mulai masuk dalam ciptaan. Dimulai dari ketaatan atau dimulai dari ketidaktaatan yang biasa. Dimulai dari kompromi dalam perkara kecil. Ternyata Adam membuka celah sehingga family tree atau keturunannya dikutuki. Kejadian itu adalah satu musibah besar buat ciptaan. Buat keluarga Adam, itu pasti sedihnya gak keruan. Tapi Tuhan baik. Tuhan memberi dia kesempatan lagi, diberikan anak pengganti Habil namanya Set. Lalu Set memperanakan Enos. Lalu Kenan, Mahalalel, Yared. Belum ada sesuatu yang signifikan. Tapi beberapa generasi kemudian muncullah di ayat 3 namanya Henok. Henok ini istimewa garis bawahi karena Henok adalah a friend of God. Dia seorang yang bergaul dengan Tuhan. Dia bersahabat. Allah menyebutnya BFF forever.
best friend-nya Tuhan Yesus di perjanjian lama. Henok ini seorang yang masuk ke sorga dalam kondisi hidup. Sedangkan orang lain harus mati. Adam pun begitu. Satu-satu meninggal dunia dulu. Tapi Henok orang pertama yang diangkat mentah-mentah. Langsung bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Padahal belum meninggal dunia. Henok ini luar biasa. Nah sekarang saya ajak kita melihat bagaimana sejak Henok keturunan Adam diberkati lagi. Tuhan memulihkan family tree atau pohon keluarga Adam dan Hawa. Dari Henok Anda baca nama berikutnya adalah Metusalah. Metusalah adalah seorang yang hidupnya paling lama di dunia. Dia hidup hingga 969 tahun. The longest living man on earth. Ternyata yang namanya Henok itu bergaul dengan Tuhan. Dan kehidupan rohaninya itu berdampak secara jasmani pada keturunannya. Keturunannya sehat-sehat. Diberkati oleh Tuhan. Metusalah panjang umur lagi. Yang paling panjang umurnya sepanjang sejarah manusia gak ada lagi orang seperti dia. Adalah langsung the son of Enoch. Putranya Henok. Tahukah your spiritual life matters. Kehidupan rohani Anda itu penting sekali. Sebab yang nanti mencicipi dan mengecap manfaatnya bukan hanya Anda seorang. Yang lainnya juga. Bukan berarti kalau kita itu hidup benar dengan Tuhan, hidup kita mulus tanpa masalah. Sejak Adam dan Hawa, kita hidup dalam dunia yang gak sempurna. Termasuk Metusalah. Termasuk Henok juga. Bukan berarti kalau kita itu ikut Yesus, pasti semuanya jadi bebas dengan problema. Kita tidak akan sakit lagi, tidak akan ketemu masalah, tidak akan difitnah, tidak akan mengalami pencobaan. Ikut Yesus pasti kaya, ikut Yesus sehat melulu, ikut Yesus diberkati selalu. Ya enggak begitu. Enggak begitu. Tapi yang saya ingin katakan adalah terjadi perbedaan antara kambing dan domba. Akan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Dan itu dapat dilihat di family tree atau pohon keluarganya. Dalam silsilah keluarganya akan ada berkat yang nyata dan bukan kebetulan. Yang orang lain bisa menilai sendiri. Ini keluarga disertai. Gara-gara Henok, Metusalah menuai berkahnya. Dia diberkati dengan tubuh yang sehat. Itu kan karena papanya. Tentunya Metusalah sendiri pasti jalan dengan Tuhan. Tetapi tidak ada orang seperti Henok di perjanjian lama. Langsung diangkat masuk sorga dalam kondisi hidup-hidup tanpa harus melalui kematian. Metusalah hidup panjang umur 969 tahun. Gak main-main itu. Saya percaya itu semua juga karena kejayaan Henok mengikut Tuhannya. Jangan pernah sia-siakan hidupmu itu. Karena keturunan Anda bergantung dengan iman Anda. Meskipun mereka harus beriman sendiri, percaya enggak? Kehidupan rohanimu akan berdampak sampai kepada mereka. Kalau enggak percaya, interview Metusalah. Henok ini luar biasa. Lalu Metusalah memperanakan Lamek. Are you ready? Cicitnya Henok adalah ayat 4. Nuh. Ternyata seorang nabi perjanjian lama, sampai keturunan ketiga, sampai cicitnya great grandson, keluar nabi pula. Di Henok dia bergaul dengan Tuhan. Nuh membangun bahtera. Nuh menjadi kepanjangan tangan daripada Tuhan di perjanjian lama kepada ciptaan pertama. Sebelum air bah, lalu Tuhan mempopulasi lagi bumi. Nuh ini adalah penginjil terbesar sepanjang sejarah. Dia satu-satunya yang menginjili seluruh dunia meskipun dia tidak menuai satupun jiwa di altar kolnya kecuali Nabi Nuh dan istrinya dan 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Tapi Nuh ini menjadi penginjil, pemberita warta. Warta kabar baik Tuhan, masuklah dalam bahtera sekalipun tidak diresponi. Tapi Tuhan betul-betul beserta. Dia adalah cicitnya Henok. Ternyata kalau ada hamba Tuhan dalam satu family, nanti akan juga ada hamba Tuhan baru dalam keluarga itu. Yang dipakai dengan cara berbeda, tapi sama dahsyatnya. Kalau Henok is a friend of God, Nuh is a man of God. Henok itu seorang sahabat Tuhan, Nuh seorang hamba Tuhan.
manusia kepunyaan Allah di perjanjian lama. Lalu Nuh, muncullah Sem, Ham, dan Yafet. Mari kita telusuri lagi ya. Berkat atau kutuk pada silsilah keluarga, Anda akan lihat berkat di sini, kutuk di sana. Pilihan di tangan Anda. Jangan pernah berkata, gimana aku hidup gak akan pengaruh ke orang tua. Pengaruh. Meskipun masing-masing orang akan diadili sendiri-sendiri, setiap orang punya keputusan atau kehendak bebas, tapi mau gak mau, kita semua pasti berpengaruh ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Cara kita hidup hari ini akan mempengaruhi keturunan kita. Cara kita hidup today pasti juga pengaruh kepada orang tua kita. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Difat, dan Togarmah. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Rodanim. Ayat 5 saya nggak akan bahas terlalu banyak, kecuali keturunan Yafet itu yang diyakini sebagai cikal bakal Eropa. The Europeans. Ras ini banyak dari Yafet. Ya. Jadi ternyata seluruh bumi itu related atau terhubung satu dengan yang lainnya. Kita semua itu kan dari satu Adam. Dan semua orang beriman dari satu Abraham. Kalau Adam adalah bapak fisik kita, jasmani maksudnya. Abraham adalah bapak iman kita. Semuanya itu melalui Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada ras yang lebih tinggi dari yang lainnya. Eropa, Asia, Afrika, semua dicinta oleh Tuhan. Tetapi untuk menunjukkan bahwa seluruh bumi ini dimulai dari satu pencipta, maka ada silsilah. Dan Yafet melahirkan banyak keturunan Eropa. Ayat 8, keturunan Ham, are you ready? Inilah anak Nuh yang dikutuki. Karena cerita-ceritain ketelanjangan papanya, ini orang hatinya gak benar. Nah keturunan Ham banyak kutuknya di dalamnya, tidak ada satu pun orang benar. Kita baca, keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabtekah. Keturunan Raema ialah Sheba dan Dedan. Berhenti di situ dulu. Keturunan Ham dipercayai, diyakini sebagai cikal bakal daripada orang-orang ras Afrika dan the Far East Asia, atau zaman dulu mungkin belum ada yang namanya benua seperti sekarang. Tetapi di zaman purbakala sudah ada cikal bakalnya. Orang Afrika banyak dari Ham, dan kita juga orang-orang yang berada di jauh timur di bumi ini, in the Far East, itu dari keturunan Ham. Jadi sebenarnya Ham ini sekalipun dikutuki, tapi ketika Yesus mati, dia menebus semua umat manusia, bukan? Sem, Ham, Yafet, tiga-tiga, semuanya sampai Adam dan Hawa. Tuhan punya penebusan itu totalitas. Jadi jangan pernah berkata, oh Eropa diberkati, itu ras yang ada blessingnya. Afrika atau Asia itu adalah ras yang dikutuki. Enggak juga, kita semua sudah jatuh dalam kutuk dosa. Roma 3 ayat 23, semua orang telah jatuh dari kemuliaan Allah. Sehingga setiap orang layak mati, patut dihukum kekal. Roma 6:23, upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah kehidupan kekal dalam Yesus Tuhan. Jadi jangan pernah kita itu prejudisme, jangan diskriminasi, jangan rasis juga. Tidak ada sara di dalam firman Allah. Yang ada hanyalah kasih. Namun demikian saya ingin menunjukkan pada Anda bahwa kita semua itu ditebus dari sesuatu. Ham itu no good man, dia bukan orang yang baik. Jadi kalau kita mau lihat ke atas sana bagi orang-orang yang pegang tradisinya, ujung-ujungnya Ham, tahu nggak? Apakah kita menyadari bahwa ujung-ujungnya itu adalah kutuk nenek moyang? Jangan kutuki nenek moyang, tapi jangan pernah menggantikan Tuhan dengan tradisi semata-mata. Karena ujung dunia dan semua ras manusia itu adalah pada kejatuhan Adam dan Hawa. Dan kalau kita di sisi sebelah sini, ujung-ujungnya adalah Ham, kita semua mewarisi kutuk manusia pertama yang berdosa. Makanya itu sembah Yesus. Jangan gantikan Yesus dengan tradisi. Jangan menyembah berhala karena kita lebih mengindahkan nenek moyang daripada mengindahkan firman Tuhan. Kita ini keturunan dari sisi Ham. We're supposed to perish.
Kita seharusnya itu binasa, tapi Tuhan itu beli kita dengan harga yang mahal. Bersyukurlah kalau di zaman dulu di Eropa, waktu nenek moyang mereka sudah menjadi misionaris, nenek moyang kita masih menyembah berhala. Bersyukurlah hari ini yang kemudian menjadi terdahulu. Kita itu gak ketinggalan. Lihat kebangunan rohani sekarang terjadi di mana? Di Indonesia. Terjadi di mana? Terjadi di Asia. Bukan hanya di Eropa, Amerika. Bukan hanya di Afrika. Tuhan lawat semua negara. Yang terdahulu tidak harus menjadi terkemudian. Yang terkemudian seperti kita. Ketika nenek moyang kita masih menyembah yang bukan Allah. Hari ini menjadi terdahulu juga karena iman kepada Tuhan. Karena itu iman itu mengubah, altering the fate of a family. Iman bisa mengubah yang namanya nasib satu keluarga. Iman bisa mengubah nasib sebuah negeri. Baik sebuah keluarga maupun suatu negeri bisa diubah karena iman seseorang. Bukankah ada firman berkata seperti ini di Tawarik juga. Jikalau umatku merendahkan diri, mencari wajahku, meninggalkan jalannya yang salah, mengakui dosanya, maka aku akan mengampuni dia. Dan juga akan menyembuhkan dia dan memulihkan negerinya. Bayangkan, iman kita itu praktekkan. Karena dia bisa mengubah nasib satu bangsa. Bisa mengubah nasib satu kota. Bisa mengubah nasib satu keluarga. HAM adalah cikal bakal Afrika and the Far East Asia. HAM ini memperanakan siapa aja? Kalau Anda baca lagi di ayat 8, dia memperanakan Kush. Kush di sini adalah Babilonia atau di zaman modern ini namanya Irak. Dulu pernah menjadi superpower, pernah menjadi negara adikuasa. Tapi sekarang sih lemah, apalagi setelah kejadian-kejadian, setelah 9/11 di Amerika, lalu perang terjadi, Saddam Hussein dan sebagainya. Irak bukan sesuatu lagi. Tapi dahulu Babilonia, Persia itu Iran. Iran dulu pernah menjadi superpower juga. Pernah menjadi kuasa di bagian bumi sebelah situ. Pernah menjadi pemerintah, penguasa-penguasa, negara paling besar dan paling berdampak. Dunia ini memang silih berganti. Yang dulu powerful sekarang jadi biasa. Yang dulu kecil sekarang jadi luar biasa. Siapa pernah menganggap negara-negara seperti China dulu terpuruk, miskin, sekarang begitu maju. Ya. Dunia ini silih berganti, tapi hanya satu yang tetap teguh. Kerajaan Kristus tidak pernah berubah. Nah, HAM ini memperanakan Kush, Misraim, lalu Put dan Kanaan. Put dan Kanaan di sini. Put adalah Mesir dan Libya. Itulah cikal bakal dua negara ini. Bapaknya Mesir dan bapaknya Libya di Afrika Utara dan Kanaan. Nah, HAM ini sebagai simbol daripada orang-orang dan keturunan orang-orang yang menentang umat Tuhan. Bayangkan, HAM itu gara-gara dia itu tidak jaga hati dan dia berdosa secara sengaja, dia memberontak kepada Allah dan dia juga berbuat jahat kepada Nuh. Apa yang terjadi? Dia dikutuki. Dan karena kutuk tersebut yang keluar dari mulut Nuh, apa yang terjadi adalah turun-temurun dia melahirkan orang-orang yang menentang jalan Tuhan. Saya kasih contoh, selain Babilonia yang selalu jadi musuh Israel di Perjanjian Lama, Put dan Kanaan. Mereka menjadi umat yang menentang Tuhan, dari menentang umat pilihan, keluar masuk depan belakang. Kok bisa? Put itu Mesir, bangsa Israel keluar dari Mesir masuk Kanaan. Keluar dari Mesir dikejar sama Firaun keturunan HAM. Keturunan Put dikejar-kejar sampai Laut Merah, lalu mereka tenggelam semuanya. Habis yang namanya militer Mesir dalam satu hari. Tapi ketika mereka masuk ke Kanaan, mereka disambut dengan penduduk Kanaan yang tidak takut akan Tuhan, yang bahkan mempersembahkan anaknya sendiri dilempar ke dalam api. Tidak pernah diperintahkan Tuhan korban yang demikian. Mereka berbuat jahat, Sodom Gomorrah dan sebagainya. Kenapa HAM memperanakkan seperti ini? Kenapa family tree-nya kotor sekali? Karena HAM kotor hati. Jangan pernah main-main. Kalau kita hari ini gak hidup benar, nanti tuayannya itu turun-temurun. Hukuman orang-orang yang menyembah berhala itu sampai 3-4 keturunan. Itu peringatan di 10 perintah Allah.
Meskipun ada orang yang bisa break free, tetap ada orang-orang yang dibebaskan seperti Yabes contohnya, yang melawan arus. Seperti Yerubbaal, seperti Gideon. Anak langsung keturunan pertama langsung jadi hakim-hakim. Bukan menjadi orang yang dikutuki. Tapi ada harga yang dibayar. Mahal sekali, mendingan Anda yang bayar harga. Supaya keturunan Anda tidak seberapa harga yang harus dibayar mereka. Kalau Anda melawan naga, keturunan Anda paling menginjak ular atau tinggal cacing-cacingnya. Tapi kalau Anda tidak mau membunuh nagamu, tapi hari ini bermain-main dengan ular, nanti keturunan di bawah akan menghadapi naga dan tidak adil bagi mereka karena mereka anak kecil. Jangan berzina. Jangan kotori keturunanmu dengan perzinahan. Jangan bercerai. Jangan jadikan sebuah legacy atau menjadi sebuah sejarah yang tidak bisa terhapuskan. Noda selamanya bahwa anak Anda keluar dari broken home dan broken family. Dan mereka pernah mengecap broken marriage. Pernah mengecap yang namanya pernikahan yang hancur sekalipun bukan pernikahan mereka sendiri yang hancur. Nggak fair bukan? Jangan serahkan anak cucu Anda kepada apa yang bukan Tuhan. Jangan nodai keturunan. Lihat Ham. Turun-temurun lihat. Put, Kanaan, Kus. Gak ada yang bagus. Ayat 10 lebih parah dari itu. Mari kita lihat puncak kejayaan setan dalam keturunan Ham atau pada family tree atau pada pohon keluarganya. Di silsilah keluarganya hanya ada kutuk belaka, tidak ada berkat sama sekali. Kush ayat 10 memperanakkan Nimrod. Kedengarannya positif berikutnya. Dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. Bagus kan? Berkuasa di dunia. Salah, ini bukan positif. Kush, bapak Babel itu memperanakkan Nimrod. Dialah orang mula-mula sekali yang berkuasa di bumi. Maksudnya Nimrod ini puncak kejayaan setan dalam keturunan Ham. Yang disebut berkuasa di bumi gak ada hubungannya dengan kuasa Tuhan. Itu maksudnya satu, menentang Tuhan di dunia. Sejak Nimrod, manusia terang-terangan menentang Tuhan. Pakai kuasa main kasar untuk melawan. Melawan yang maha kuasa. Nimrod memegahkan dirinya, menyebut dirinya seperti Tuhan. Sejak hari itu muncullah yang namanya ateisme. Muncul yang namanya sekularisme. Sebenarnya itu adalah satu agama kepercayaan juga. Tapi yang jadi Tuhan adalah dirinya sendiri. Ketika manusia mengutamakan kehendaknya, kemauannya, pikirannya, logikanya. Dia gak mau diatur oleh apapun. Terlebih lagi oleh siapapun yang menyebut dirinya Tuhan atas hidupnya. Dia gak mau. Aku mau gimana terserah gua. Itu sejak Nimrod. Makanya Nimrod itu, di zaman-zaman itu, munculnya yang namanya Tower of Babel. Di zaman-zaman tersebut itu, muncullah yang namanya Menara Babel. Ketika Tuhan berkata, tidak baik ini manusia. Dia mencoba mencapai ke sorga dengan pemberontakannya. Dia merasa dirinya Tuhan. Bukan berarti orang seperti ini gak percaya apa-apa. Yang mereka percaya adalah dirinya. Mereka percaya bahwa mereka selalu benar. Bahaya sekali. Disitulah masuk materialisme. Pemberontakan manusia mulai menjadi-jadi. Di zaman Nimrod, manusia mulai menganiaya sesamanya yang tidak bersalah. Mereka mulai terang-terangan. Kalau dulu masih ada nurani. Apalagi zaman-zaman Nuh. Sebelumnya itu sekalipun udah bobrok moralnya. Paling tidak kan ada Henok. Ada Metusalah. Ada Nuh dan sebagainya. Pada zaman-zaman itu masih ada sungkannya. Sekarang terang-terangan. Korupsi mulai masuk. Ketidakadilan. Manusia mulai menganiaya sesamanya. Hanya demi harta. Terjadi revival setan. Mulailah Nimrod menganiaya orang-orang yang tidak bersalah. Dan membuat proyek-proyek yang tidak takut akan Allah. Itu maksudnya berkuasa di sini. Berkuasa di bumi. Nimrod mulai membangun proyek-proyek. Pinter-pinter nih orang ini. Nimrod adalah orang yang berkuasa, berarti orang-orangnya sekelilingnya dia, keturunannya itu orang pandai-pandai, clever-clever. IQ-nya tinggi-tinggi, intelektualnya tiada duanya. Orang-orang yang punya intelligence,
Tapi intelijen mereka, kepandaian mereka tidak dipakai untuk memuliakan Tuhan. Selain untuk menghancurkan sesama. Selain untuk menentang Tuhan. Mereka membangun proyek-proyek yang egois. Orang-orang mulai mengeksploitasi bumi. Polusi. Itu mulai masuk di zaman-zaman ini. Meskipun belum ada zaman modern mesin seperti hari ini. Tapi mereka mulai bangun sesuatu. Mulai lubangin tanah itu. Semua hanya demi memperkaya diri. Mereka lakukan semua proyek-proyek itu untuk memegahkan dirinya, ditaruh di atasnya namanya sendiri. Dan mereka mulai main kuasa. Ngeri ya, semua di zaman Ham. Setan bisa pakai family tree atau pohon keluarga, bisa memakai silsilah keluarga seseorang. Meskipun puncaknya pada Nimrod, sisa-sisa jayanya pada Filistin. Dan seluruh keturunan Ham, saya nggak bicara orang Afrika, orang Asia, kita ini karya tebusan seluruh dunia. Yang mau percaya kepada Tuhan, menerima jalan yang lain, jalan yang lebih tinggi. Tapi keturunan daripada orang-orang yang memberontak ini, dan semua orang yang mengeraskan hati seperti Firaun yang tenggelam di Laut Merah, seluruh keturunan Ham, orang-orang berdosa yang menengadah ke langit dan menantang Tuhan, dan sisa-sisa jaya Nimrod, terletak pada pemberontakan Filistin. Dan mereka semua menuju kepada penghukuman yang tidak bisa terelakkan lagi. Tidak bisa di-avoid, tidak bisa dihindari. Semua orang Filistin dihapus dari muka bumi. I want to see Jesus.